Hari ini gue mau bagiin gimana caranya lo bisa jauh lebih sukses buat para afiliator. Ya, jadi udah siap? Yuk kita bahas. Sebelumnya, yang lo perlu sadar adalah kenapa sih afiliator tuh banyak yang kayaknya nggak berkembang. Biasanya kalau orang jalan sendiri, satu lo bakal capek. Kedua, ya lo juga nggak ada yang belain. Ketika lo udah miss sedikit, repot. Gitu. Maka dari itu sebenarnya lo butuh collab dengan orang lain. Kenapa lo perlu collab? Satu gini, lo bayangin. Contoh gini, gue punya akun gue misalnya katakanlah 100.000 follower. Nah, gue mau naik ke 1 juta follower. Kalau sendiri terus kan capek, tapi kalau gue bisa digendong sama orang lain, ya mungkin akunnya 200.000 follower, apa 500.000 follower, lebih gampang. Karena audiensnya mereka bisa jadi audiens gue. Terus untungnya mereka gendong lu apa gitu misalnya gitu. Ketika kita saling kerja sama, bisa jadi gini, audiens gue 100.000 beda sama mereka. Nah, mereka pun dikenal di audiens gue, artinya win-win. Meskipun ya kadang ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil, karena susah banget buat nyari yang sama gitu ya. Apalagi kalau lu hitungan sampai titik komanya harus sama, wah susah deh. Misalnya kayak followers lu 101.574. Wah, cari nih. Siapa yang 100.000? Susah banget kan? Bener nggak? Nah, terus collab itu sebenarnya siapa aja sih gitu kan? Nah, collab itu sebenarnya nggak cuma sama, collab itu bisa beberapa macam. Satu sama kreator lain, tadi gue udah bahas. Kedua, lu bisa dengan sama brand. Gitu ya, bisa dengan brand. Atau ketiga, lu bisa dengan nama agency. Gitu. Kenapa ini penting gitu ya? Yang tadi gue bilang adalah lu bisa dapetin manfaat dari setiap collaban tadi. Contoh, apa aja sih yang bisa dapetin dari collab? Pertama, kalau lu sama brand atau sama agency, lu bisa dapat sampel gratis. Ya dong, mereka kan punya produk, ya kan? Lu tinggal masuk, gitu ya. Sama kreator lain yang punya produk juga bisa, jadi lu punya dapat sampel produk yang dijual, bener nggak? Dan ujung-ujungnya itu cuan. Yang kedua, lu bisa dapat yang namanya ekstra komisi. Ekstra komisi itu gimana sih? Sekarang gini, lu collab sama kita di Mea. Gue contoh di agency ya, lu collab sama kita di Mea. Lu bisa dapat, kita tuh setiap bulan kita punya menganggarkan budget ads, dan budget ads kita sebenarnya nggak main-main loh, ratusan juta juga gitu kan, di Shopee ataupun di TikTok. Nah, ketika lo kerja sama dengan kita, nah lo bisa mendapatkan boost ads dari kita. Nah, lo bayangin enak kan? Contoh lo lagi bikin kontennya biasa, ya udah nanti kita promotin, kita boostin, nah naik deh omsetnya, view-nya naik, kontennya naik, happy kan? Nah, itu yang berikutnya. Nah, kemudian gini, itu juga nggak cuman dari agency. Misalnya lu dengan brandnya terkenal, brandnya lagi rame, lagi viral, lu otomatis dari produk dapat dong trafficnya, bener nggak? Kalau dari kreator lain gimana? Ya sama juga yang tadi gua sebut di awal. Ketika lu kayak gitu, lu bisa dapetin juga. Nah, kemudian apalagi bisa dapat? Ekstra komisi. Nah, ini jelas cuan dong. Contoh gini, lu ketika gabung sama kita, misalnya di Mea nih, agency ya, lu bisa dapat ekstra komisi yang lebih gede dari seller yang lu dapat. Karena kita punya programnya gitu loh. Lumayan dong, dapat 1-2% aja hasilnya sama kan. Tapi ya hasilnya lebih besar gitu ya. Nah, selain ekstra komisi, bisa juga kalau dari brand juga mungkin ada yang mau ngasih komisi khusus. Kalau dari kreator ini lu nggak dapat ya. Endorsement. Nah, endorsement juga ini berlaku dari mana nih? Ini dari macam-macam. Contoh gini, gua kerja sama orang lain misalnya. Ketika orang lain dia mempromosikan gua nih secara tulus, gua kan di endorse sama dia. Lumayan dong. Bener nggak? Itu dari kreator. Kalau dari agency juga bisa endorse lu gitu loh. Misalnya lu masuk top kreator di kita, lu masuk list top kreator kita yang kita bawa kemana-mana, ketemu brand. Yang artinya brand juga tahu, oh ternyata kalian itu oke ya, oh ternyata kalian itu hebat ya, bener ya. Nah, belum lagi bisa jadi mungkin lu bisa dapat kesempatan emas atau apa project lain, macam-macam. Ini tuh bisa benar-benar macam-macam. Misalnya lu di Mea nih, Mea tuh punya beberapa produk kayak ada live berbayar, terus ada juga kayak trip luar negeri, ada apa macam-macam, itu kesempatan lu bisa dapetin. Atau bahkan bisa jadi lu ada bisnis sama kita, bisa jadi. Atau sama kreator lain sama apa. Jadi sebenarnya menurut gua kalau lu menghindari collab, wah sayang banget deh. Ini tuh peluang emas yang nggak boleh dilewatin. Nah, terus gimana nih cara buat dapat collab gitu ya? Atau misalnya dapat benefit? Sebenarnya ya ada beberapa macam sih. Konsepnya satu, lu bisa jalan sendiri. Kalau jalan sendiri kan berarti ya contoh gini, gue sendiri gue kontakin orang-orang nih, lu mau nggak collab sama gue, lu mau nggak collab sama gue? Bisa ya kayak gitu ya, cuman agak repot gitu ya, agak susah gitu ya, bener nggak? Ini yang pertama. Yang kedua adalah lu bisa masuk lewat komunitas, dikenalin, lebih enak dong. Lu ada di grup-grup misalnya gini, lu dengan gabung di Affiliate Academy nih gitu ya, kan di grup-grup kita ada acara-acara, kita kenalin lu, kita endorse lu, dan itu enak juga tuh, lu dapat kenalan lagi baru gitu ya. Nah, atau misalnya lu diundang juga nih, udah makin besar dari TikTok, dari Shopee, lu bisa gitu ya. Kalau misalnya lu digabung di kita sama kita di Mea juga banyak yang seperti itu bisa, itu bakal jauh lebih gampang daripada lu nge-DM. Percaya sama gua, canvassing itu nge-DM-in sesuatu tuh kayak
gimana ya, kayak kita yang butuh banget gitu loh. Jadi kayak nggak deh gitu, males deh gitu. Ya kalau gua sih seperti itu, tapi gua nggak tahu kalau kalian gitu ya. Nah, itu adalah buat kenalannya. Itu satu nih buat kesempatan. Tapi dapat nggak belum tentu. Terus gimana caranya lu mau dapat sampel gratis? Nah, sampel gratis sebenarnya ada beberapa cara. Cara pertama mirip juga, lo canvassing. Jadi kayak lu cap, gue mau dong, minta dong, request dong. Yang sebenarnya dia lebih susah ya sebenarnya. Bener nggak? Kenapa? Karena ya belum dianggap dong. Bener ya? Tapi bisa lo lakuin. Kalau akun lu udah lumayan, bisa. Intinya lu tunjukin dulu kalau lu worth it, lu baru bisa. Gitu ya. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, ada nggak cara kedua? Cara kedua begini ya. Coba. Gue pengen tahu yang itu lu tulis di komen deh. Nanti gue bakal bagiin di akhir video. Kalau rame, atau nanti gue bakal bagiin di berikutnya. Nah, terus kemudian gini. Ada nggak nih cara dapetin extra traffic? Nah, extra traffic itu apa sih? Extra traffic itu tadi yang iklan ataupun yang apa. Sebenarnya gini, traffic itu kan macam-macam. Kalau dari iklan, lu nggak mungkin diiklanin. Siapa yang mau iklanin lu kalau lu sendirian? Gua rasa itu kecil banget kemungkinannya. Terus kalau misalnya lu dapat dari brand, mungkin bisa kalau lu kepilih jadi BA-nya. Cuman biasanya lu perjuangannya butuh lebih berat. Bener nggak? Atau udah kreator tertarget, itu bisa. Gitu ya. Kalau nggak, lu susah. Nah, terus ekstra komisi gimana? Ekstra komisi juga lu bisa dapat setelah akun lu besar. Kalau akun lu masih kecil, gua rasa bakal cukup sulit untuk lu mendapatkan si ekstra komisi tersebut, gitu ya. Tapi kalau misalnya caranya gimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang gua mau bagiin satu ke kalian. Caranya adalah dengan misalnya gini, lu tuh ngasih value dulu. Ngasih value gimana? Contoh gini misalnya, lu mau jual, misalnya lu mau dapat ekstra komisi dari buku gua nih, misalnya nih, ya. Lu kasih value dulu dengan cara apa? Mungkin lu beli dulu produk gua, lu pakai, lu promosiin secara free. Memang lu nggak affiliate ya, memang modal sampel ya. Tapi ketika lu promosiin, ketika lu bagus, lu gak usah minta, orang tuh pasti bakal lihat, siapa nih? Ibarat kita tunjukin dulu kalau kita bagus. Ketika kita tunjukin kita bagus, nah di situ kayak gue tuh misalnya gue punya barang bakal, bentar, siapa nih? Kita bakal nyuruh kontak. Ini orang gimana? Udah dapetnya kayak gimana? Bisa nggak ditawarin lebih besar? Bisa nggak begini? Bisa nggak begitu? Sering banget kejadian seperti itu. Karena kenapa? Si orang udah ngerasa value-nya kalian. Jadi kalian harus tunjukin value-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, ada nggak cara lain? Ada. Misalnya lu ngasih value itu kan bisa tadi bikin konten rame. Atau gini, bikin konten nggak langsung keranjang kuning. Tapi di spill, wah ini kalau gua kayak gini, bikin gini nih. Kalau tahu akun yang punyanya, sambil di tag. Jadi ngasih kode-kode lah gitu ya. Tapi apakah itu bakal efektif? Ya lumayan. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, yang paling efektif itu adalah ketika lu masuk dari komunitas. Kenapa? Karena kalau dari komunitas, lu bisa dapat via jalur VIP ke yang lebih besar. Yang artinya lebih gampang dong. Ada yang mau tahu caranya?